Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi IISIP Jakarta, khususnya untuk kelas jurnalistik majalah. Ya, kita akan memulai kuliah online sesi ke-6, di mana di sesi sebelumnya kita sudah bahas mengenai alur kerja redaksional, kemudian kebutuhan dan syarat-syarat terbitnya sebuah majalah, lalu juga mengenai rapat redaksi. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Kita lanjut pada kekuatan dan kelemahan majalah ya. Berbeda dengan surat kabar atau koran, majalah barangkali memiliki space yang lebih banyak karena halamannya bisa beratus-ratus pula gitu. Selain itu, dia juga punya waktu yang lebih panjang dari koran. Koran satu hari harus terbit, 24 jam beritanya menjadi basi. Kalau majalah barangkali dia bisa terbit sebulan sekali. Nah, di masa itulah dia bisa mempersiapkan konten dan juga foto secara lebih sempurna gitu. Itu sebabnya data dan fakta yang diungkap bisa menjadi lebih jelas, lebih akurat, lebih lengkap, dan lebih dalam. Nah, karena itu majalah bukan cuma bisa menyampaikan informasi, tetapi di sisi yang lain dia bisa menawarkan atau bahkan mengajarkan tren kepada pembacanya sesuai dengan kebutuhan pembacanya tentu saja. Nah, di tahun 2001, Mensalt itu terbit untuk memenuhi kebutuhan pembaca akan gaya hidup yang lebih sehat. Karenanya di sana ada rubrik mengenai fitness, makanan sehat, karir yang baik, dan juga hubungan sesama yang bagus gitu. Hubungan kepada pasangannya, wanita gitu, atau hubungan dalam pekerjaan atau dalam perkawanan, seperti itu. Nah, untuk itu, karena punya kesempatan waktu yang panjang juga, maka foto itu bisa dibuat tidak seperti di berita atau di koran yang karena peristiwa sehingga harus berdempetan dan berdesakan untuk memfoto. Kalau di majalah, fotografer dan juga si tim redaksi bisa duduk bareng untuk ngomongin konsep apa yang dikeluarkan di terbitan besok misalnya, gitu. Besok itu terbitannya katakanlah terbitan mengenai otomotif. Artinya dipikirkan bagaimana fashion dengan latar belakang otomotif. Jadi mobilnya apa yang akan dipilih, siapa modelnya yang cocok, barangkali modelnya seorang pembalap, pakaian apa, apakah kasual atau pakaiannya formal, kemudian juga mau make up-nya seperti apa, pencahayaannya mau kayak gimana gitu. Lokasinya juga bisa kita tentukan. Apakah mau di pegunungan, misalnya mobilnya yang mau difoto adalah 4x4, atau misalnya karena dia pakai pakaian formal, mau difoto di perkantoran, wilayah perkantoran elit misalnya. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, akan pula ditambah oleh permainan warna atau grafis. Biasanya ini adalah area atau wilayah dari desainer grafis majalah yang bersangkutan. Nah, dia juga akan merujuk kepada misalnya kalau majalah franchise, merujuk kepada majalah yang menerbitkan majalah itu pertama kali. Contohnya di Men's Health, di Esquire, di Best Life, atau majalah Cosmo Girl, Cosmopolitan gitu kan. Mereka akan lihat ke Amerika seperti apa sih trennya, seperti apa permainan warnanya gitu. Nah, karena itu ya, iklan juga bisa dikerjakan menjadi lebih sempurna. Dia bukan hanya dari tampilan, dari foto, dari image, tetapi juga bisa dari konten. Gitu. Oh iya bang, apakah itu akan bertempur antara redaksi dengan tim iklan? Ya, dengan berat hati harus dikatakan iya. Dan itu adalah pertarungan abadi ya antara tim iklan dengan tim redaksional, mau di majalah atau mau di media apapun. Dan itu sesuatu yang sebetulnya tidak menyenangkan juga karena kalau pemilik media biasanya mikirin soal berapa duit yang dia akan terima gitu kan. Nah, tetapi kita juga harus menjaga idealisme kita gitu. Bagaimana katakanlah saya sebagai redaktur pelaksana untuk apa namanya menjadi fasilitator bagi si pemilik majalah dan juga bagi tim redaksi saya gitu. Jadi harus dipertemukan karena majalah juga nggak bisa terlalu idealis. Dia mesti mendapatkan uang untuk bisa menghidupi dirinya sendiri sehingga tidak tergantung dari si pemilik majalah tersebut.
atau dari kekuasaan gitu. Jadi iklan bisa dikerjakan lebih sempurna. Contohnya misalnya kita katakanlah dalam satu halaman kita bisa bagi empat, kita bikin di situ info produk aja. Info produk barangkali juga menjadi bagian barter-barteran antara majalah dengan si pengiklan. Oke, katakanlah si iklan mau naruh satu halaman iklan, atau dia mau mensupport acara kita gitu, yang pertemuan dengan pembaca. Ya kita kasih bonus, oke, seperempat halamanku itu untuk seperempat halamanku itu untuk kamu lah gitu, kira-kira kayak gitu. Nah, eh, karena iklan tadi, jadi kemudian ada apa namanya, ada kelemahan. Kelemahannya adalah tadi tuh pertempuran atau persaingan internal antara iklan dan isi redaksional majalah. Selain itu juga majalah kemudian menjadi sangat lambat perkembangannya karena tidak secepat surat kabar gitu. Nah, kalaupun dia berhasil, masalah selanjutnya adalah akan sekali mudah atau seringkali ditiru. Karena memang mudah untuk mempelajari sebuah majalah, mempelajari demografis pembacanya mudah gitu. Dan juga kelemahan yang lain adalah keterbatasan sirkulasi dari sisi pembacanya, isi redaksional dan percetakan, karena kalau kita bikin majalah, kita akan bicara mengenai demografis pembaca itu. Nah, sekarang jenis majalah. Kalau berdasarkan isi redaksional, ya, majalah terbit karena dia memenuhi kebutuhan dari pembacanya, dari masyarakatnya. Makanya ada majalah berita. Ya kita tahulah yang paling terkenal itu ada majalah Tempo, kemudian juga ada Gatra dan sebagainya. Ada juga majalah pendapat atau non berita. Di sini kita bisa lihat ada majalah Kartini, kemudian ada majalah Femina, kemudian ada majalah Bobo, bahkan ada majalah Mangle di Jawa Barat. Sementara berdasarkan sasaran pembacanya, itu terbagi dua, majalah umum dan majalah khusus. Kalau majalah umum, pengelola tidak menentukan golongan pembaca tertentu. Audiensnya bisa semua baca. Kalau majalah khusus, itu memang ditujukan pada target-target yang sangat spesifik. Misalnya adalah orang-orang yang penikmat atau pengguna mobil BMW. Nah, tentu saja kemudian majalahnya muncul untuk memenuhi kebutuhan mereka, sangat spesifik. Atau orang-orang yang apa namanya, ikutan MLM MW. Mereka punya majalah namanya Amagram. Kalau kita baca majalah kayak gitu, kita pastinya ini majalah apa sih? Nggak ada apa namanya, kepentingannya untuk kita. Tetapi buat mereka itu adalah soal bagaimana kemudian mereka meningkatkan karir, sehingga mereka punya kebutuhan khusus terhadap Amagram untuk dibaca, dan kemudian mereka bisa mendapatkan input bagaimana mereka bisa meningkatkan mereka punya pendapatan misalnya. Nah, majalah umum adalah majalah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembaca pada umumnya, siapapun itu, bukan golongan pembaca tertentu, maksudnya tidak sangat spesifik, dan kemudian mempunyai sirkulasi yang luas dan massal. Pertanyaannya, apakah majalah Bobo adalah majalah umum atau majalah khusus? Dia tetap majalah umum karena memang sirkulasinya luas dan massal gitu. Tidak sangat terbatas seperti majalah BMW Magazine tadi atau Amagram. Sirkulasinya luas dan massal, orang bisa bisa membeli di mana saja gitu. Tapi kan dia kayaknya golongan pembacanya tertentu. Ya, tapi itu terkait dengan apa yang disebut dengan demografi pembaca, atau kita memilah-memilah pembaca mana yang menjadi target tujuan kita. Nggak bisa juga kita mengambil seluruh pembaca. Tetap apa namanya, kita harus melakukan segmentasi. Nah, lihat itu contoh-contoh majalah umum ya, yang di sisi sebelah kiri slide. Men's Health, Cosmopolitan, Femina, Esquire, Gogger, Popular, bahkan Bobo, Tempo, Gatra, Mangle. Sirkulasinya luas massal. Nah, yang unik kebanyakan pembaca majalah umum adalah wanita. Karena apa? Mereka punya banyak waktu untuk membaca, kemudian mereka senang membaca tulisan fiksi, ya. Makanya cerita bersambung bisa sangat laku untuk di majalah Kartini. Oh Mama Oh Papa ya bisa begitu laku.
Kemudian itu membuat majalah wanita menjadi lebih banyak timbang majalah lainnya. Ya, kita tahulah Sarah Mills kemudian keluar bahwa wanita menjadi korban dari media gitu. Nah, jadi kemudian media mempersepsikan wanita yang ideal itu seperti apa. Nah, itu efek dari bagaimana kemudian majalah bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat. Jenis-jenis majalah umum diantaranya adalah majalah hiburan, majalah berita, majalah foto, gitu. Nah, majalah berita dan foto muncul karena pembaca membutuhkan publikasi yang disajikan dalam perspektif yang berbeda, gitu. Sampai sini aja dulu. Besok kita akan bahas mengenai majalah khusus dan juga tentu saja persiapan untuk ujian secara online. Jangan khawatir, ujiannya bakalan asik karena kita akan mencoba melihat apa namanya demografis pembaca dari hanya cover majalah. Oke, sampai ketemu lagi.